terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru, hidup yang baru, kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami, sehingga kami mengerti dan memahaminya, serta mampukan kami Tuhan, di dalam melakukan kehendak-Mu, di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita berbicara tentang perintah dan janji Tuhan kepada Yosua setelah menerima estafet kepemimpinan dari Musa untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian sampai bangsa itu memilikinya. Tugas tersebut tentunya tidaklah mudah dan sudah pasti membuat Yosua takut dan gentar. Mengapa? Hal itu terlihat dari bacaan kita pagi ini. Allah memerintahkan Yosua supaya Yosua menguatkan hatinya. Yosua tidak kecut hati dan tidak tawar hati. Karena Yosua harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat dari bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejauh mana peran Yosua dalam mendampingi Musa dalam perjalanan di padang gurun bersama bangsa Israel pada waktu itu, tentunya Alkitab menyaksikan pada kita bahwa sudah dari sejak dulu Yosua menunjukkan tanda-tanda keberaniannya di saat berperang melawan orang Amalek, dan ketika Yosua berani menolak laporan para pengintai yang jahat. Tetapi sekalipun begitu, Allah memandang pantas untuk
menanamkan perintah kepada Joshua. Joshua yang merasa dirinya sangat hina di hadapan Allah. Joshua merasa bahwa dia tidak layak melayani Tuhan, mengemban tugas menggantikan Musa. Hal ini bukan karena Joshua tidak mempercayai Tuhan, bukan karena Joshua tidak mempercayai kuasa Tuhan, bukan karena Joshua tidak mempercayai janji Tuhan, tetapi Joshua memang merasa kurang percaya diri dan kurang percaya pada kekuatannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Terutama karena ia muncul menggantikan orang yang begitu besar seperti Musa. Dan karena itu Allah mengulangi perkataan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada sebanyak 3 kali Tuhan mengatakannya dalam ayat 6, 7, dan 9. Inilah yang menjadi tema renungan kita pagi ini. Tuhan mengingatkan Joshua untuk selalu menguatkan hatinya agar dapat bertindak hati-hati dengan mengikuti setiap perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa, termasuk menjauhi gaya beribadah bangsa-bangsa di Kanaan. Bangsa-bangsa Kanaan belum mengenal Tuhan. Hal itu menunjukkan kepada umat Tuhan supaya mereka menjaga kekudusan sebagai umat Tuhan. Allah berjanji akan menyertai serta memberikan keberuntungan dengan menjadikan daerah yang dipijak oleh mereka sebagai hak milik mereka. Allah berjanji menyertai Joshua kemanapun Joshua pergi. Jika kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa Joshua dalam memimpin kehidupan umat Tuhan tidak hanya harus memerintah berdasarkan hukum Allah dan mengusahakan supaya umat Tuhan mematuhi hukum itu, tetapi juga Joshua harus mematuhi hukum Allah tersebut, seperti peribahasa Karo, bagi peridi kuda, seperti memandikan kuda. Yang empunya kuda harus terlebih dahulu masuk ke dalam air, bukan kudanya. Dengan begitu, dengan teladan Joshua sendiri, Joshua memelihara kehormatan dan kuasa hukum Allah. Saudara-saudara, hal serupa juga terjadi pada diri kita ketika Tuhan mempercayakan suatu pelayanan kepada kita di mana kita belum pernah melakukannya, apalagi jika kita hanya sekedar ikut-ikutan dalam pelayanan. Karena itu kita belum punya pengalaman, sehingga wajar saja pasti ada perasaan takut, cemas, khawatir, tidak bisa melakukan pelayanan itu dengan baik. Kita sepertinya lebih menyukai zona nyaman yang tidak ada tantangan. Akan tetapi, sebagaimana janji Tuhan kepada Joshua, demikian juga janji Tuhan berlaku kepada kita tentunya. Apabila kita setia membaca firman Tuhan, serta melakukannya, dan mau mengikuti arahan dari orang-orang yang sudah lama terlibat dalam pelayanan tersebut, percayalah bahwa Dia akan menolong kita melakukannya sehingga pelayanan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan setelah itu, Allah akan memberikan berkat-berkat yang terbaik untuk kita. Allah akan memenuhi segala keinginan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, Tuhan memerintahkan, memanggil, dan menugaskan kita untuk melaksanakan pelayanan bagi-Nya. Marilah kita dengan setia memenuhi panggilan kita masing-masing, berkarya lewat talenta, profesi, dan keahlian kita masing-masing. Yakin dan percayalah,
Tuhan pasti akan mengakui kita, menguatkan kita, dan menopang kita di dalam segala tugas pelayanan yang diembankannya bagi kita. Janji Tuhan ialah ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari apa yang sudah difirmankannya. Saudara-saudara, kita perlu meneladani Yosua, sama seperti teladan Yesus dalam Injil. Yesus ditopang di bawah penderitaannya karena ia terus mengarahkan perhatiannya kepada kehendak Allah Bapanya dan tugas yang dia terima dari Bapanya. Kita pun harus siap menderita seperti Yesus untuk memenuhi firman Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Tidak hanya ketika kita tinggal di dunia yang fana ini, melainkan juga Tuhan pun menjanjikan kepada kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga yang baka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas pimpinan Roh Tuhan. Berkati firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami belajar dari sosok Yosua yang menerima perintah dari Tuhan, supaya kami tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, melainkan kami harus menguatkan hati kami, karena Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu, orang tua kami Zaitun, dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan bagaimana kondisinya saat ini, khususnya bagi mereka yang harus minum obat setiap hari. Tuhan berkati supaya mereka semakin segar, semakin sehat, dan biarlah kiranya Roh Tuhan memimpin mereka, sehingga selalu ada dalam sukacita, kebahagiaan dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Tuhan juga berkati keluarga yang merawat serta mendampingi mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.